Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk dosen pengampu Bapak Purwanto, Eskom MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Digital. Perkenalkan, saya Muhammad Novandi dengan nomor induk di 2892550051 dari Prodi Manajemen. Izin Bapak, saya akan mempresentasikan terkait tugas ujian akhir semester mata kuliah digital bisnis yang saya angkat temanya adalah keuangan digital. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan penjabaran terkait presentasi keuangan digital. Pada slide pertama, keuangan digital itu sering disebut juga keuangan elektronik ataupun finansial digital. Adalah segala bentuk layanan, transaksi, dan pengelolaan keuangan yang dilakukan menggunakan media elektronik dan jaringan internet tanpa memerlukan uang tunai fisik atau dokumen kertas secara langsung. Kemudian di penjabaran yang kedua, keuangan digital mengubah cara kita untuk berinteraksi dengan uang. Dari menyimpan, mengirim, membayar, hingga meminjam dan berinvestasi. Semua bisa dilakukan lewat ponsel pintar, komputer, atau perangkat pintar lainnya. Kemudian di slide yang kedua, di sini ada poin pertama terkait penjabaran keuangan elektronik dan dompet digital. Adalah alat pembayaran berbasis saldo yang disimpan secara elektronik. Contohnya itu seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, ataupun ShopeePay. Terus bisa diisi ulang, digunakan untuk berbelanja, transfer, dan pembayaran tagihan. Kemudian yang kedua terkait perbankan digital adalah layanan perbankan konvensional yang beralih ke sistem daring internet banking atau mobile banking. Terus di sini penjabarannya bank digital murni tidak memiliki kantor cabang fisik, semua layanan lewat aplikasi. Contoh seperti Bank Jago, Sibank, dan Blue. Masih di slide kedua terkait komponen utama keuangan digital. Yang ketiga itu pembayaran digital. Transfer dana antar rekening atau dompet, pembayaran kode kris, kartu debit, atau kredit virtual, pembayaran berbasis wajah ataupun sidik jari, pembayaran tagihan listrik, air, pulsa, pajak, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat, peminjaman dan pembiayaan digital atau fintech lending adalah pemberian pinjaman tanpa agunan atau dengan proses sederhana lewat aplikasi. Contoh kredit pintar, Kulaku, pembiayaan usaha mikro, dan pinjaman berbasis syariah juga tersedia. Selanjutnya yang kelima, untuk investasi dan perencanaan keuangan digital adalah pembelian reksadana, saham, obligasi, emas lewat aplikasi contoh Bibit, Ajaib, Bareksa, asuransi daring, dan perencanaan anggaran otomatis. Kemudian yang keenam, mata uang digital adalah mata uang resmi dari bank sentral atau CBDC. Contohnya rupiah digital yang sedang dikembangkan oleh Bank Indonesia. Ada lagi aset kripto, aset yang berbasis teknologi blockchain seperti Bitcoin, meski bukan mata uang sah di Indonesia. Selanjutnya untuk slide yang ketiga adalah manfaat keuangan digital. Yang pertama itu praktis dan cepat. Transaksi bisa dilakukan kapan saja, di mana saja dalam hitungan detik, tidak perlu antri di bank dan membawa uang tunai. Kemudian juga bisa hemat biaya, biaya administrasi atau biasanya lebih murah dibandingkan layanan konvensional. Selanjutnya tercatat dan teratur, setiap transaksi memiliki bukti elektronik, memudahkan pencatatan keuangan pribadi maupun usaha. Selanjutnya, memperluas akses keuangan, membantu orang yang tinggal di daerah yang terpencil tanpa kantor bank untuk bisa menikmati layanan keuangan. Selanjutnya, lebih aman, mengurangi resiko kehilangan uang tunai ataupun perampokan selama data yang akun yang dijaga itu dengan baik.
Selanjutnya slide keempat, resiko dan tantangannya. Di mana yang pertama resiko keamanannya, ancaman peretasan, pencurian data pribadi, penipuan lewat tautan palsu atau phishing, dan penyalahgunaan akun. Untuk yang kedua, keterbatasan kemampuan teknologi. Belum semua orang, terutama lansia yang kurang terbiasa dengan teknologi, bisa menggunakannya dengan lancar. Kemudian yang ketiga, kesalahan transaksi, salah memasukkan nomor tujuan, atau nominal yang bisa menyulitkan pengembalian dana. Yang keempat, gangguan teknis. Layanan bisa terganggu jika jaringan internetnya itu buruk atau sistem dalam perbaikan. Kemudian yang kelima, resiko peminjaman berlebihan. Kemudahan meminjam uang bisa mendorong pengeluaran berlebih dan menumpuk utang jika tidak dilakukan dengan bijak. Yang kemudian slide kelima, regulasi keuangan digital yang ada di Indonesia. Yang pertama, semua layanan keuangan yang digital yang Indonesia wajib terdaftar dan diawasi oleh lembaga resmi agar aman bagi penggunanya. Yang pertama itu ada BI atau Bank Indonesia mengatur sistem pembayaran uang elektronik dan rupiah digital. Kemudian ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mengawasi fintech, pinjaman, investasi, dan asuransi digital. Ada selanjutnya ada Kominfo mengatur keamanan data elektronik. Dan poin pentingnya, jangan menggunakan layanan keuangan digital yang tidak terdaftar di BI maupun OJK karena beresiko tinggi penipuan dan hilangnya dana. Selanjutnya slide 6, tips menggunakan keuangan digital dengan aman. Yang pertama, gunakan hanya aplikasi resmi yang terdaftar di toko aplikasi resmi dan berizin pemerintah. Yang kedua, jangan pernah membagikan kode sandi, kode OTP, atau PIN kepada siapapun bahkan yang mengaku sebagai pihak layanan keuangan. Yang ketiga, perbarui aplikasi secara berkala dan gunakan fitur keamanan seperti verifikasi 2 langkah. Yang keempat, buat kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun keuangan. Yang kelima, periksa kembali data tujuan dan nominal sebelum konfirmasi transaksi. Kemudian yang keenam, lakukan pencatatan transaksi secara rutin untuk memantau aliran dana. Kemudian untuk kesimpulannya dari slide ketujuh, pengembangan keuangan digital saat ini. Yang pertama itu keuangan digital terus berkembang pesat, terutama adanya standar pembayaran nasional atau QRIS yang menyatukan semua jenis pembayaran kode QR serta pengembangan sistem pembayaran antar negara atau ASEAN. Untuk yang kedua, di masa depan keuangan digital akan semakin terintegrasi dengan teknologi kecerdasan buatan dan internet pintar untuk memberikan layanan yang lebih personal dan efisien. Baik, demikian presentasi dari saya. Eh, Mohon apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan Pak. Kurang lebihnya, saya mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih untuk waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.